Rangkaian kegiatan kunjungan ke Museum Sumpah Pemuda, dalam rangka memperingati Hari Pendidikan dan Hari Kebangkitan Nasional, salah satu kegiatannya adalah mengunjungi ruangan-ruangan yang ada di dalam museum tersebut. Ibu Retno selaku pemandu museum, menjelaskan sejarah museum, dan memandu siswa-siswi ke dalam ruangan-ruangan dan menjelaskan kepada mereka secara mendetail. Belum pernah di Jakarta, belum pernah. Pernah mendengarnya? Oke, oke. Jadi karena lewat juga belum pernah. Oh, pernah lewat tapi nggak mampir ya. Kenapa nggak mampir? Penasaran. Ya udah, oke. Sekarang kita mau cerita aja ya, cerita santai. Jadi Museum Sumpah Pemuda ini terletak di Jalan Keramat nomor 106. Saya bayangkan sekarang kalau kalian berkunjung ke museum, pasti bayangannya mengerikan, ya kan? Terus serem, ya. Padahal sebetulnya museum itu adalah tempat pendidikan atau edukasi, kemudian juga sebagai tempat rekreasi. Karena di sini kalian juga bisa selain belajar tentang apa itu museum, kan kalian juga bisa berrekreasi ke sini daripada di mall, ya kan? Kalau di sini kan nambah pengetahuan. Terus sekarang apa yang kamu ketahui tentang Museum Sumpah Pemuda? Siapa yang tahu? Gak ada yang tahu? Sama sekali gak ada yang tahu. Ayo, siapa? Jadi kalau kita bicara tentang museum, itu kita akan melihat bagaimana kok namanya Museum Sumpah Pemuda. Ada apa ya di sini? Kemudian peristiwanya apa kok sampai disebut Museum Sumpah Pemuda? Terus yang ketiga, apa aja yang ada di Museum Sumpah Pemuda? Jadi isinya apa gitu ya? Kita jawab satu-satu dulu ya. Jadi kenapa ini disebut Museum Sumpah Pemuda? Karena apa? Dahulu pada tanggal 28 Oktober 1928 di tempat ini, khususnya ada nanti di sana ya, di ruang kongres, diadakan Kongres Pemuda kedua yang menghasilkan ikrar para pemuda tentang Sumpah Pemuda. Dan pada akhir dari ikrar tersebut diperdengarkan lagu lagu Indonesia Raya yang kemudian menjadi lagu kebangsaan oleh siapa? Diciptakan oleh W. Supratman dan diiringi dengan biola yang dimainkan oleh W.R. Supratman. Terus dulu kok kenapa ya di sini dijadikan tempat kongres? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Jadi awalnya tempat ini adalah rumah seorang konglomerat atau juragan atau apa ya, konglomerat bangsa Tionghoa yang bernama Tuan Sitolian. Ya, beliau prihatin karena apa? Karena banyak para pemuda atau mahasiswa yang menuntut ilmu di Setovia. Semua jadi profesi. Oh, iya. Yang pilihan itu profesi, ada yang iya. Jadi pada hari pertama itu ada yang dinamakan anak-anak mandu. Jadi ada dari setiap organisasi itu anggota pandu.
Kulen jualannya asli. Effort. Bangunan di Jalan Kramat Raya 106 ini adalah tempat dibacakannya Sumpah Pemuda. Bangunan ini awalnya adalah sebuah rumah pondokan untuk pelajar dan mahasiswa yang awalnya adalah rumah milik seorang Tionghoa, Si Kong Lian. Di gedung yang sekarang milik pemerintah DKI ini, pernah tinggal beberapa tokoh pergerakan, seperti Muhammad Yamin, Abu Hanifah, Amir Syarifuddin, Sugondo Joyopuspito, Setiawan, Sujadi, Mangaraja Pintor, A.K. Gani, Muhammad Tamzil dan Asaed Datuk Mudo. Sejak 1925, Gedung Kramat 106 menjadi tempat tinggal pelajar yang tergabung dalam Jong Java. Mereka kebanyakan pelajar Sekolah Pendidikan Dr. Hindia alias Stofiadan dari Sekolah Tinggi Hukum RHS. Aktivis Jong Java menyewa bangunan 460 meter persegi ini karena kontrakan sebelumnya di Kuitang terlalu sempit untuk menampung kegiatan kepanduan, diskusi politik dan latihan kesenian Jawa. Anggota Jong Java dan mahasiswa lainnya menyebut gedung ini Langen Siswo. Sejak 1926, penghuni gedung ini makin beragam. Mereka kebanyakan aktivis pemuda dari daerahnya masing-masing. Kegiatan penghuni gedung itu juga makin beragam. Selain kesenian, mahasiswa di gedung ini aktif dalam kepanduan dan olahraga. Gedung ini juga menjadi markas Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia PPPI, yang berdiri pada September tahun 1926, usai Kongres Pemuda pertama. Penghuni kontrakan, dengan payung PPPI, sering mengundang tokoh seperti Bung Karno untuk berdiskusi. Para pelajar menyewa gedung itu dengan tarif 12,5 gulden per orang setiap bulan, atau setara dengan 40 liter beras waktu itu. Mereka memiliki pekerja yang mengurus rumah yang dikenal dengan nama Bang Salim.